Salam Tandan Berduri. Hari ini kita berada di kebun kelapa sawit yang habis dipanen. Jadi kita sengaja mau mereview kondisi kebun ini. Ini hasil panennya ya. Ini ngos-ngosan juga ini. Jadi meskipun buahnya tidak terlalu besar, namun ini masuk kategori Tenera ya, dari jenis buah sawitnya yang dipanen kali ini. Jadi karakter pohon kelapa sawit di kebun ini, ternyata buahnya kecil-kecil ya, dengan tinggi pohon seperti ini. Jarang ditemukan buah dalam ukuran yang besar. Jadi rata-rata ukurannya seperti ini ya, antara 8 hingga 12 kilo ya. Berat yang rata-ratanya ini di kisaran angka tersebut. Jadi panen dilakukan kemarin, dan ini perondolan yang jatuh di tumpukannya. Warna buah untuk TBS yang dipanen kali ini cukup bagus ya. Ada peningkatan warna tingkat kemasakan dari TBS yang ada di TPH ini. Jadi ini kebunnya seluas 12 hektar, berada di areal rawa. Dan ini kemarin dipupuk menggunakan NPK Pelangi ya, ini bekas karungnya. NPK Pelangi dengan komposisi 13% nitrogen, 6% fosfat, 27% kalium, dan 4% magnesium. Jadi ini kemarin pupuk yang digunakan untuk kebun ini. Tanahnya rawa, jadi ini bekas rawa yang sudah mengering. Jadi ini aliran air yang cukup deras ya, yang dibuat untuk mengurangi ketinggian dari air yang ada di permukaan tanah di kebun ini. Jadi ini jalan utama yang udah dibuat, yang tujuan awalnya adalah untuk pengangkutan TBS. Jadi ini sudah dikasih batu-batu, dan ini sudah lama tidak dilewatin ya, sekitar 3 bulan lebih tidak bisa dilewatin lagi. Karena terakhir kali kita melewati jalan ini amblas begini ya, dalam ya. Nah, ini cukup dalam ini. Bekas roda yang ada di jalanan ini. Kemarin terjadi hujan cukup deras, sehingga ini air banyak ya, banyak mengalir di kebun ini. Ini salah satu kendala yang ada di kebun ini yang masih tersisa, yang belum dicarikan solusi adalah air. Jadi banyak air yang menggenangi areal ini, yang berasal dari sungai yang di sebelah sana. Di sebelah sisi kebun itu ada sungai besar yang memutar mengelilingi kebun ini, sehingga apabila debit airnya meningkat, sebagian airnya tumpah seperti ini ya di tengah-tengah kebun. Jadi pemupukan yang dilakukan kemarin tidak terlalu berdampak ya pada kebun ini. Jadi ada peningkatan sedikit saja, tidak sebanding dengan pemupukan yang dilakukan. Karena kemarin pemupukan dilakukan dengan cara ditebar di area piringan, dan dalam tempo seminggu setelah pemupukan terjadi hujan, sehingga kemungkinan besar banyak pupuk yang larut karena areal tanahnya teraliri oleh air seperti ini. Ini sudah kita temukan 2 tembusan air ya dari areal yang di sebelah sana, dan di sana masih banyak lagi limpasan air yang melalui kebun ini. Karena sebelum pemupukan NPK yang kita lakukan kemarin, kita berikan kapur pertanian di areal kebun ini sebanyak 2 kg. Jadi kapur yang kita gunakan kemarin dari merek ini, dari merek Petrochas ya. Petrochas adalah kalsium plus sulfur, sehingga dengan adanya penambahan sulfur pada kandungan kapurnya, itu mampu membuat tanaman lebih hijau, karena sulfur sangat berperan dalam pembentukan klorofil. Sehingga wajar saja ini sudah mulai nampak ada kemajuan. Daunnya sudah mulai hijau ya. Namun untuk areal yang di sebelah sini yang sering tergenang air seperti ini masih belum terlalu hijau ya, kalau dibandingkan dengan areal yang sebelah sini yang agak kering.
Namun yang hijau ini juga tidak seluruhnya hijau, karena di sisi yang sebelah ujung dekat sungai lagi yang di pinggirnya itu juga kuning, karena ada 3 baris lebih ini yang terendam air selalu kalau terjadi hujan. Ini sekarang mau dilakukan perawatan lagi, yaitu pruning, karena sebentar lagi untuk di bulan April ini rencananya akan segera dipupuk. Ya, ini jadi proses pruning ya. Hari ini pengumpulan pelepah. Ini pelepah-pelepah yang di pruning beberapa hari yang lalu, dibiarkan sengaja agar kering ya, agar ringan untuk diangkat ke penumpukannya sini, yang di gawangan mati yang tempat penumpukan pelepah. Berapa pelepah Amin ini rata-rata turun? 4 Pak, 5. 5 baris. Ya. 5 kali 8. Duh, banyak loh. Ya. Kadang ya ada juga yang 40, ada 50. 20 ya. Rata-rata dia 20, 25. 20-an ya. Rata-rata. Yang banyak kadang ya 60, 80-an. 80. 4 berutaran sih 80. Oh iya ya. Tapi rata-rata mungkin 20-an kali ya. Rata-rata dia 25-an. 25-an. Paling sedikit. Berapa ongkos Pak Min? 2.200. 2.200 ya. Karena kita minta tambah kemarin kan ini udah hampir 2 tahun Pak. Tidak. Nah, jadi kita kalau 1 tahun kita masih dulu 2.000. Iya. Ini kayaknya agak hijau Pak Min ya, dibandingkan dengan yang dulu sebelum dikapur. Kemarin dia kan sudah mendingan. Ada kelihatan daripada yang kemarin kuning kan. Iya. Jadi ada ini ya, ada reaksinya lah kita pupuk kemarin. Ada perkembangannya seperti apa kan gitu. Iya. Hanya hijau dan Hijau. buah pun agak udah munculan semua. Kelihatan muncul. Iya. Tak kira nggak ngefek pupuknya. Nah. Karena kalau kulihat airnya itu tadi banyak tergenang ya. Iya, ini udah kelihatan dia. Udah jadi semua. Jadi ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini pekerja yang setiap saat memantau kebun ini. Jadi dia tahu persis perkembangan yang terjadi di kebun ini. Ini kalau kita lihat memang karakter buah yang ada di pohon ini memang kecil-kecil ya. Tapi harapannya ini banyak ya, sepertinya itu banyak buah yang terlihat ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa diperoleh panen optimal ya dari kebun ini. Karena rencananya nanti akan dipupuk kembali menggunakan NPK 13627. Dan ini langkah awalnya yaitu pruning ya. Pruning ini sangat penting karena pelepah-pelepah yang sudah mulai mengering atau pelepah yang agak di bawah seperti ini sudah tidak efektif dalam memproses sari makanan, sehingga dia cenderung akan memakan pupuk yang kita berikan, sehingga tujuan kita dalam pemupukan untuk mendapatkan buah yang baik itu akan kurang efektif karena banyak lari ke pelepah. Ini berapa bulan, berapa tahun Pak Min baru di pruning ini? Kurang lebih hampir 2 tahun Pak. Oh, 2 tahun? Iya. Mulai tahun 2018 ya, 18 kan. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun. Kemarin 1 tahun kemarin aku minta usul tapi nggak usah dulu katanya. Karena kondisi harga kemarin kan agak menurun. Agak turun ya. Jadi ya. Ya. Nah, sekarang udah mulai aku pupuk aja Pak. Karena kita kemarin kita pupuk, nanti takutnya makan yang di bawah. Iya itu. Tapi nanti ini kalau pemupukan sepertinya tekniknya harus dirubah Pak Min, yang di sebelah sini Pak Min. Jadi tanggul semua ini. Iya. Iya. Jadi ini memang dari hasil evaluasi kita kemarin dengan keadaan seperti ini. Ini di area piringan ya. Piringannya itu banyak air. Jadi kalau saat hujan deras itu airnya ngalir seperti yang tadi kita lewatin di sebelah sana tadi. Itu airnya ngalir. Dan apabila pupuk diberikan, ditebar secara merata di area piringan, tentu akan mengurangi nilai pupuknya. Jadi untuk pemupukan ke depan rencananya akan kita tanam ya. Kita gunakan sistem pocket. Jadi nanti di pohon ini akan kita buatkan 4 lubang untuk menaruh pupuk agar aman apabila terjadi hujan dan kondisi tanahnya tergenang seperti ini. Butiran pupuk tidak larut terbawa atau larut di dalam air ini. Jadi demikian kondisi kebun petani sawit swadaya seluas 12 hektar yang saat ini mulai intensif dirawat ya.
Karena kemarin sempat 4 tahun yang lalu itu sempat terbengkalai. Banyak faktor penyebabnya. Yang pertama adalah karena harga TBS tempo hari itu sempat di angka Rp700 per kilo di pabrik. Kemudian di tingkat petani itu hanya di level Rp300 hingga Rp400, sehingga tidak mencukupi biaya untuk melakukan perawatan. Dan sekarang ketika TBS sudah mulai harganya naik di kisaran 1.600 ya di penimbangan, itu cukup lumayan harga segitu. Istilahnya harga tersebut sudah sangat ekonomis, sangat menguntungkan, karena memang ada penghasilan yang bisa digunakan untuk membayar pekerja dalam perawatan kebun ini. Demikian kondisi kebun petani sawit swadaya yang dalam proses perawatan dengan tujuan akhir adalah mendapatkan buah yang banyak seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat bakat buahnya cukup bagus ya. Ini banyak pohon yang menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Mudah-mudahan pohon-pohon yang lain yang seperti ini nanti menyusul bisa menghasilkan tandan yang banyak. Karena ini kalau saya lihat dari karakter tanamannya, dari bentuk buahnya, ini termasuk jenis unggul karena banyak tenera yang dihasilkan dari buah yang dipanen di kebun ini. Oke, salam tanam berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.